Kalau dari data yang disampaikan, ada kerugian material langsung mencapai 2,2 triliun dan kerugian nasional itu di 68,6 triliun. Indikator paling kuat menunjukkan bencana ini bukan semata akibat faktor cuaca, tapi ada ulah tangan manusia di dalamnya. Itu seperti apa sebenarnya? Akhirnya keluar angka puluhan triliun ini. Ya, yang pertama adalah kita juga melakukan kajian. Ya. Sebelum itu kan kita melakukan kajian sama Greenpeace terkait dengan desa yang dia tergantung dengan tambang. Di situ memang dijelaskan bahwa desa-desa yang dia menggantungkan hidupnya dari tambang itu mempunyai potensi untuk banjir itu lebih besar. Nah, ini yang jadi dasar kita. Nah, kemudian kita hitung. Dan kita hitung itu dari berbagai faktor. Misalkan tadi sampaikan juga sama Pak Gub Sumbar bahwa di situ ada kerugian rumah. Nah, kita cut off-nya kan sampai 30 November ya. Itu terdapat 61.000 lebih ya rumah yang terdampak di 3 provinsi itu. Kemudian kalau kita lihat kepala keluarga atau jumlah keluarga yang terdampak itu mencapai 96.110 kepala keluarga yang dia tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi akibat dari banjir tersebut gitu kan. Terus ada juga dari lahan sawah dan juga jalan dan jembatan yang memang rusak di situ. Nah, ini kan sebenarnya kan kerusakan yang memang kalau kita lihat ditimbulkan dari aktivitas penggundulan hutan ya yang ilegal, kemudian terkait juga dengan pertambangan di situ juga ada. Ini yang kita lihat akhirnya merugikan dari ekosistem hutan. Nah, kita hitung Mas Ruli sebenarnya di kajian yang lain kita hitung ternyata kalau ada 1% dari pertumbuhan lahan sawit yang ada di hutan ya itu akan menggerus PDB sektor kehutanan sebesar 0,12%. 0,12% dari nilai PDB-nya. Nah, PDB sektor kehutanan ya. Nah, ini yang kita lihat ya berdampaknya cukup besar gitu kan. Itu belum kita hitung kerugiannya. Nah, hitung dari kita kerugian dari banjir itu sebesar 68 triliun. Itu diambil dari mana? Tentu saja diambil dari kerugian langsung yang dialami oleh 3 provinsi itu dan juga provinsi lainnya. Misalkan provinsi lainnya itu kan Riau itu kan mempunyai perdagangan dengan Sumbar, perdagangan dengan Sumut, dengan Aceh. Nah, ketika mereka 3 provinsi ini terdampak, maka proses bisnis di Riau juga terganggu. Nah, itu berdampak juga di provinsi lainnya, terutama yang di Sumatera ya. Baik. Kita mungkin lihat ada sedikit ada grafis terkait dengan apa saja yang membuat akhirnya ada tekanan terhadap perekonomian dari kita terkait dengan banjir longsor ini. Mungkin ada grafis yang disampaikan di sini terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tekanan-tekanan ataupun kerugian nasional ini. Baik. Kita lihat sama-sama ada kerugian ekonomi di sini. Kalau kita lihat dari dampak bencana Sumatera, ekonomi Indonesia tadi disampaikan juga ada 68,67 triliun yang disampaikan. Kemudian juga ada rumah penduduk rusak, infrastruktur rusak, ada produksi lahan pertanian juga rusak, pendapatan rumah tangga juga hilang. Dan tadi juga ada 1% dari angka PDB ADHB yang juga tergerus, Mas Nailo, juga ada 0,6% pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2025 juga terpangkas. Di mana korban tewas nampaknya juga lebih dari 712 orang per 3 Desember 2025.